udah dimulai ya. Jadi karena mesti ada connection issue, nanti video ini akan dikirim ke Nail ya. Oke, let's go untuk bikin main.dart-nya ya. Kita sesuaikan di main.dart. Siap? Siap? Oke, ini kayaknya minta dipijit dulu nih, kabelnya minta dipijit. Coba. Nah, udah. Si Distra pengen banget mijitnya. Oke, ini kan masih default banget ya. Ya nggak? Jangan ragu-ragu untuk komen A, Ctrl A, delete. Kita kosongin aja semuanya. Dah. Kemudian coba jalanin. Kira-kira bisa jalan nggak? Enggak. Kenapa? Karena nggak punya function main. Nah, oke. Siap. Sekarang kita bikin function main. Kayak gini, void main. Kemudian ininya kita hilangkan parameternya. Ini default ya. Kekecilan atau cukup? Kemudian kita buat dia sebagai asinkronus. Kenapa main.dart itu di function main kita definisikan sebagai asinkronus proses. Jelas aplikasi news app itu ada pemanggilan data dari internet. Di mana-mana pemanggilan data dari internet itu adalah salah satu proses asinkronus. Kenapa? Ya karena kita meminta, kemudian ketika proses meminta tersebut ada proses menunggu, ya enggak? Karena di belakang layar kita itu sedang berkomunikasi dengan server, gitu ya. Jadi di sini kita ya bocor ya. Dicabut aja badannya kali. Ember. Oke deh. Oke, Mistia paling bakal report dulu ya. Bentar. Coba dinyalain bentar, Misnya mau take picture bocornya. Terang. Yang mana? Tapi oh iya. Satu lagi. Nothing happens. Oke. Mau ditutup lagi? Jadi barusan itu di take picture sama HP Google Pixel. Apa? Ya biasa lah, namanya juga Tia. Apa? Kayak gini dong biasa. Yes. When? Yesterday. Ini mau dibiarin nyala aja nih. Betah ya. Tomorrow. Ya udah. Hah? Oke, lanjut ya. Itu kenapa Yasmin jedanya di luar deh. Emang gitu kan, jedai. Jedanya di luar. Yuk, jedanya di luar. Oh iya tak? Lah. Oke.
Oke, lanjut ya. Continue. Di sini tadi udah disinggung sebentar ya. Jadi kita kenapa memasukkan atau mendefinisikan main function itu sebagai asinkronun ya jelas. Asinkronun nggak tuh barusan? Asinkronus ya. Jelas karena news app itu ada pengambilan data dari API dan ada komunikasi dari klien ke server, begitupun dari server ke klien untuk memberikan feedback gitu ya. Oke. Async. Kita kasih keyword async di sana untuk menandakan bahwasannya oh, function main ini asinkronus loh gitu ya. Kemudian kita memanggil ini baru ya teman-teman. Jadi ini sama sekali kayak banyak bedanya dari aplikasi-aplikasi yang kita buat sebelumnya gitu kan. Kalau sebelumnya mah main function mah biasa gitu, manggilnya run app ya nggak? Cuma gini doang nih run app terus kita manggil siapa? Aplikasi atau kelas utamanya gitu ya. Enggak begini. Jadi kita hapus lagi. Kok nggak ada yang nanya? Kok dihapus lagi, Miss? Ya enggak dong, comment set. Nih kita hapus, comment shift K, control shift K. Ya. Kemudian kita bikin kelas baru dulu untuk dipanggil di run app. Sama-sama manggil run app, tentu aja. Karena apa? Karena kalau kita di Flutter nggak memanggil function main, dia nggak akan bisa jalan. Kedua, kalau kita nggak ada metode run app, nggak bakal bisa jalan juga. Jadi itu adalah dua function utama, gitu ya. Kalau kita mau menjalankan project Flutter kita. Jadi kita di sini bikin stateless widget. Stateless ya. Namanya adalah sesuai aplikasi kalian. Aplikasi kalian namanya news app atau Tumblr. Kok Tumblr? Tribun. Tumblr yang kemarin yang nggak bisa move on mulu nih. Kalau misalkan Tribun samain. Kalau misalkan kalian namanya news app, Tribun app. Nah, sip. Udah? Nah, dengan begini kita sudah bisa memanggil run app ya, karena kita sudah membuat kelas baru, ya tidak? Nah, ya. Bocor. Ya, yaudah dimatiin aja kan barnya itu ya. Itu sendirian aja Aswa tuh, bantuin itu. Bocor. Ada yang matiin mungkin atau gimana? Iya, matiin aja takut konslet. Mau nyampe ya, Insya Allah. Oke, sip lah. Mantap. Oke. Lanjut ya, karena kita sudah membuat sebuah kelas utama. Nantinya kelas utama Tribun App ini akan memanggil atau akan menyimpan semua konfigurasi utama daripada aplikasi ini. Udah? Kenapa Naila? Apa? Asem. Oh, ahem. Oke, tentu aja kita di sini manggil run app. Kayak biasa. Run app, kemudian kita baru panggil yang namanya Tribun app, ya, kelas yang udah kita buat. Nah, sip. Ya. Kalau kalian nanya, Miss, katanya beda sama aplikasi sebelumnya, apalagi ini udah kita kasih asinkronus gitu kan. Bedanya apa? Bedanya asinkronus kita harus ngasih tahu await-nya, ya enggak? Nah, karena async await itu satu pasangan, sama kayak sepatu kalian kanan kiri gitu ya. Sama kayak handshock kalian, ada handshock sebelah kanan, ada handshock sebelah kiri. Kalau yang pakai handshocknya sebelah doang itu mah beda cerita. Ya, kan suka ada tuh yang kayak gitu. Sebelahnya nggak ada Miss gitu kan ya. Ya udah gitu kan. Nah, jadi kita harus ngasih tahu yang ditunggu itu apa gitu kan. Yang perlu diingat teman-teman ya. Kita di aplikasi ini menggunakan data dari API, ya kan? Ketika kita mau ngebuka kunci API, kayak kemarin Mistia udah bikin kayak kunci kantor asrama nih. Ada paket kan dalamnya. Kalian kira-kira bisa nggak kalau misalkan pintu kantor asrama dikunci terus kalian masuk tapi nggak bawa kuncinya? Nggak, sama kayak aplikasi ini ya. Ketika kalian mau mengakses data dari API, news API, kalian nggak bakal bisa ngakses kalau misalkan kalian nggak punya API key gitu ya. Jadi API key adalah hal pertama yang harus kalian siapkan ketika kalian mau masuk, ya nggak?
kunci pintu kantor asrama adalah hal yang pertama kali kalian siapkan ketika kalian mau ngambil laptop, ya nggak? Pasti kalian minta kunci ke guru, ya nggak? Baru kalian buka kuncinya, baru ngambil laptop. Sama kayak gini, ya kan? Kita ngambil data di News API, kita nggak bakal bisa ngakses datanya sebelum kita kasih API key yang valid, gitu ya. Karena dari situ berarti udah tahu dong, oh berarti API key bakal diakses pertama kali nih, gitu kan? Makanya kita akan load dia di main function, ya. Jadi sebelum aplikasi kan biasanya dulu kita cuma run app doang ya nggak? Untuk mendefinisikan, oh nanti kita akan nge-run dari sini, gitu kan? Tapi sebelum aplikasi running teman-teman, aplikasi kita akan mengecek apakah kita punya API key atau enggak. Itu pertama, ya kan? Kedua, kalau kita udah punya API key, dicek juga apakah API key-nya valid atau enggak, gitu ya. Jadi emang bener-bener sebelum kita masuk atau mengakses data dari dari API ya, kita harus manggil API key-nya terlebih dahulu dan itu akan kita masukkan di dalam function main. Karena function main ini yang akan dijalankan ketika kita menjalankan aplikasinya, gitu ya. Gimana caranya, Miss? Pertama, widgets widgets flutter binding. Kita panggil, ya. Kemudian ensure initialize. Jadi pastikan main.dart ini diinisialisasi, ya nggak? Walaupun kita harusnya udah tahu nih, ya kalau misalkan kita mau running aplikasi Flutter ya harus ada function main dong, gitu kan. Tapi ini adalah untuk make sure gitu ya teman-teman ya, biar ini tuh bener-bener dieksekusi atau diinisialisasi gitu ya. Pas awal kita panggil seperti ini ya. Kemudian kedua kita kasih tahu nih, load. Kenapa? Apa? Load environment variables first before for the app, gitu ya. Before nggak tuh? Before running the app. Jelas. Load environment variables first before running the app. Jelas. Orang kita aja naruhnya duluan daripada run app, ya nggak? Karena baris kode itu akan dijalankan satu baris teman-teman. Nggak mungkin dijalin semua, tapi baris satu dulu. Kalau baris satu udah nggak error, baris 2 lanjut sampai baris terakhir, gitu ya. Kita panggil await, async await, gitu kan. Kita panggil .env. Kita udah naruh .env ini ya di pubspec YAML kita. Jadi itu fungsinya untuk apa? Untuk menstrukturkan file env agar mudah untuk dikelola ya. Jadi kita panggil .env, kemudian load. Jadi kita akan ngeload isi yang ada di dalam file yang dipanggil. Gimana nih cara manggil filenya? Kita panggil file name, ya kan? Jadi kita berdasarkan namanya, gitu kan? Kita panggil nama filenya apa? Yang nyimpen API key .env. Kita panggilnya pakai string .env. Miss, kalau aku misalkan ini kan string ya, Miss. Kalau misalkan aku typo gimana? Ya nggak bakal kepanggil, ya. Jadi emang nggak boleh typo, gitu ya. Dah, kita load terlebih dahulu. Siap? Oke, udah. Jadi bedanya ini doang. Bedanya nggak banyak sih kalau di function main. Yang penting function main kita itu tahu kalau misalkan news app ini adalah aplikasi asinkronus karena datanya ngambil dari API. Itu pertama, ya kan? Kedua, main function ini juga harus tahu kalau misalkan kita sebelum mengakses API itu kita punya loh yang namanya API key sebagai kunci nih sebelum kita masuk ke database, gitu ya. Jadi itu harus dipanggil pertama kali teman-teman. Makanya di sini kita panggil dalam folder main. Folder nggak tuh? Function. Dalam function main. Udah ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada? Apakah bingung? Ini emang gimana, Miss? Maksudnya kok env harus dipanggil? Ada nggak yang bingung kayak gitu? Kalau ada, .env kan nyimpen apa? API key. API key adalah kode unik yang didapatkan dari database, ya. Which is database kita adalah News API. Gitu? Jadi tahu ya asal muasal kenapa .env ini kita panggil, apalagi manggilnya kenapa harus di main function. Kalau misalkan Mistia tanya lagi, kenapa .env harus dipanggil di main function dan sebelum aplikasi dijalankan? Kenapa? Butuh kunci untuk
Jalanin. Oke, butuh kunci untuk jalanin aplikasinya untuk ngambil data dari API. Ya, benar. Mantap. Ya? Terus dia mau tahu nggak? Kenapa? Masa laptop aku nggak mau diinin, nggak mau yang otomatis gitu. Gitu. Kayak waktu itu ya? Iya. Ya udah, itu mah Itu setelah diupdate jadi begitu kan? update VS Code-nya. Enggak, update ini ya software. Jadi tahu, Tahu. jadi tahu. Ya. Kemarin itu sih kayaknya hari apa gitu Mistia baru upgrade ya, baru upgrade versi VS Code. Coba kamu nanti upgrade juga ya. Jadi biar dia nggak versi lawas. Itu dulu aja solvingnya, ya. Oke? Oke, jadi kalau misalkan untuk nge-solving juga nggak otomatis ya, ketik aja manual berarti. Ya. Itu tuh sementara. Apa? Berarti nggak bisa STL gitu ya? Nggak bisa. Ya udah Flutter clean aja dulu, Flutter clean terus Flutter Pubget itu juga dicoba ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya. 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 Ya, oke. Mistia ulangin ya. Sih. Nah, ada 2 opsi, ya nggak? Oke. Kalian pernah belajar ini nggak? Belajar apa namanya? SQL. SQL query pernah belajar? Pernah? Iya. Kayak misalkan itu kan pakai caps lock semua ya nulisnya, kayak query select gitu ya. Where gitu pernah? Nah, kalian pernah nggak sih manggil semua komponen yang ada dalam tabel terus pakai bintang? Pernah? Lala? Tahu lah pokoknya itu. Tahu? Iya. Pakai bintang itu artinya kita akan manggil semua komponen dari hal yang dipanggil tersebut. Berarti kalau di sini kita kan async bintang. Berarti kayak gitu kita akan manggil semua komponen asinkronus, bukan cuma await. Ya. Bintang itu artinya semua. Semua akan dipanggil ya. Sama kayak tadi tuh yang Mistia bahas soal SQL query. Itu juga belajar. Kalau misalkan kalian mau ngambil semuanya, semua data yang ada pada tabel itu tuh kalian pakai bintang, artinya tuh semua. Itu ya, pertanyaan bagus ya. Jadi kenapa kita pakainya async, nggak pakai async bintang? Karena ya kita butuhnya await aja. Dan async itu pasti pasangannya await. Itu basic banget dari asynchronous proses ya. Kecuali kalau kita mau pakai future advance ya. Jadi ada kalau di Flutter itu dia ada future advance, dia pakainya tipe generic. Itu kita udah beda lagi, udah bukan cuma pasangan async await, tapi banyak banget skopnya, banyak banget keyword function yang bakal kita panggil. Jadi kalau misalkan kayak gitu, kalau emang aplikasi kita udah advance, itu kita bisa panggil yang ada bintangnya untuk manggil semua komponen dari asinkronus, gitu ya. Nice question. Jadi itu perbedaan async dan async yang ada bintangnya. Dan kenapa kita pilihnya yang async tapi bukan async bintang, gitu ya. Sip, nice question, thank you Azwa. Oke, ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Belum? Ada lagi atau belum? Oke, kalau kayak gitu. Oke, kita lanjut, kita akan ganti si placeholder ini ya. Biasanya teman-teman kalau di main.dart itu placeholdernya diganti apa sih? Material app ya. Material app itu adalah kelas yang dipanggil di dalam widget build di dalam kelas atau file main.dart. Kenapa? Karena material app adalah sebuah kayu penyangga dari kanvas lukisan, ya nggak? Kalau kita mendefinisikan screen, baru deh kita kasih scaffold. Kita bisa nggak pakai satu kayu untuk berbagai macam kanvas? Jawabannya adalah bisa ya. Kalau kita mau ngelukis, kita mau bikin 10 lukisan, apakah yang diganti kayunya? Enggak, kayunya mah satu aja, tapi yang digantikan kanvasnya ya nggak? Nah makanya ini buat recalling lagi, di main.dart itu kita panggilnya adalah kayu penyangganya, gitu ya. Sip. Kita pakai state manajemen apa?
getX. Jadi di sini kita panggil bukan material app teman-teman, tapi get material app karena kita punya getX. Get material app. Nah, yang ini punyanya get. Pastikan di sini get. Sudah get? Sudah get? Sip. Jadi itulah bedanya juga ketika kita menggunakan getX state management. Apapun ada getnya depannya, ya nggak? Tergantung sih mau ngapain dulu gitu kan. Kalau material app, iya kita panggil get di depannya. Karena untuk mendefinisikan, nanti untuk semua konfigurasi aplikasi yang ada pada kelas material app akan dihandle oleh state management getX. Ya, itu fungsinya, oke? Oke, sekarang kita main ini cuman basic configuration aja. Kita kasih title untuk aplikasi kita. Nah, 22 menit, tanggung ya. Title-nya itu ada Tribun App kalau Mistia. Kalau kalian terserah deh apaan. Ini untuk title aplikasi doang kok. Kemudian pertemaan kita masukin. Ini kan Pomodoro-nya udah habis ya? Apa mau lanjut lagi apa istirahat? Enggak. Lanjut aja ya. Temanya pertama kita panggil tim data. Nah, dia akan manggil beberapa parameter teman-teman. Pertama warna primernya. Primary switch. Panggil primary switch kita blue ya. Colors blue. Gini aja. Nah, ini untuk primary switch. Kemudian primary color itu dari app colors ya kan, kemudian dot primary. Kemudian scaffold background color itu kita mau putih. Kan aplikasi news app backgroundnya putih ya. Jadi warna backgroundnya kita udah punya background putih. Nah, gitu. Udah. Kemudian app bar team kita bikin juga. Kita panggil kelas app bar team. Nah, seperti ini. Kemudian di app barnya kita pertama nambahin bacol background color ya. Primary app colors. Primary. Nah, kemudian foreground color ya, di sini adalah white. Colors dot white. Nah, sudah. Kemudian elevation 0 gitu. Udah. Kemudian untuk tema, ini kan untuk tema keseluruhan nih udah nih. Ya kan, tema keseluruhan itu di tim data. Tema aplikasi keseluruhan. Kemudian untuk tema app bar-nya udah dimasukin juga. Terus kita masukin selanjutnya adalah tema untuk button. Jadi setelah app bar kita kasih koma, kita masukin lagi elevated button dim, ya kan? Kita panggil kelas elevated button dim. Elevated button tim data ya. Kemudian kita enter. Stylenya kita kasih jadi biar semuanya itu sama gitu ya ketika kita panggil button. Stylenya kita panggil elevated button ya kan, elevated button dot style form. Kemudian background colornya untuk ininya button itu primary ya, app colors primary. Kemudian kedua itu adalah foreground color itu colors dot white. Udah. Untuk pertemaan udah selesai teman-teman. Terakhir, last but not least, kita setelah kalau di Mendodart sebelumnya selain pertemaan kayak gini, apalagi yang di Mendodart? Routing, benar sekali 100%. Tim data, setelah tim data dia masih di dalam get material app ya, di luar tim data tapi karena kita udah nggak ngurusin tema lagi ya nggak. Jadi kita masukinnya di luar tema tapi masih dalam get material app. Di enter. Kemudian kita panggil initial root. Initial rootnya kira-kira siapa? Oke. Kemarin untuk splash screen udah dikasih tahu belum kalau dia tuh initial? Ya, di app pages, app pages. Nah,
Kemudian kita panggil inisial. Emang iya Miss, inisial udah ke splash screen. Kenapa nggak kita panggil splash screen? Ya karena kita udah setting di app pages. Buka aja. Kita buka app pages ya. Kita buka. Nah, inisial itu dia akan ngarahin ke splash ya nggak? Nah, jadi kita panggilnya inisial. Itu lebih bersih banget kodenya ya. Kemudian get pages. Jadi untuk mendefinisikan semua halamannya ya. Jadi kita harus mendefinisikan kira-kira halamannya kita punya apa aja nih. Kita daftarin semua di main.dart. Kita panggil app pages dot routes. Jadi akan memanggil berdasarkan routingnya apa, gitu ya. Kemudian untuk bindingnya, kemarin kita udah bikin home binding sama app binding. Ingat perbedaannya apa? Binding itu ngurusin agar controller yang udah dibuat itu ya bisa kepanggil dengan baik gitu ya. Itu binding. Jadi kemarin kita udah bikin dua. Yang pertama ada app binding, yang kedua ada home binding. Home binding itu untuk ngurusin home screen aja, ya nggak? Bukan aja sih sebenarnya, karena home screen aja isinya kompleks banget, ya nggak? Manggil data dari internet soalnya di home screen. Kalau di tail screen mah tinggal manggil doang, ya kan? Dari yang ada di home screen. Itu kalau home binding itu untuk ngurusin untuk home screen aja, makanya dipisah. Orang home screen aja dia udah kompleks, ya kan? Kita ada satu lagi yang namanya app binding. Itu untuk ngurusin controller untuk semua aplikasi. Jadi bukan cuman ngurusin home screen aja. Jadi kita udah bikin kemarin app binding ya. Kita tinggal panggil aja. App bindings. Nah, terakhir debug show mode banner ini untuk apa? Hah? Debug show check mode banner itu untuk apa? Ngilangin yang di merah-merah di situ ya. Itu ikonik banget tau dulu pas Mistia baru belajar Flutter. Kata Mistia gini. Flutter kayak gitu amat ya, masa ada apa merah-merahnya gitu di atas kayak apa gitu, ya nggak sih? Pas baru belajar ternyata itu bisa dihilangin gitu kan dulu mah nggak tahu, kacamata pemula kayak gitu. Di save, udah silakan siapkan emulator atau Chrome kalian, silakan di running. Apa? Oh ya. Ini Mistia juga mau nyoba running. Kenapa? Kenapa Naila? Nah itu udah tuh Lala, something went wrong tapi wifi ya lah. Koneksinya jelek, itu bisa jadi tuh ngaruh banget. Soalnya kita lagi jelek nih kondisinya nih. Tapi coba Mistia juga jalanin nih. Bisa. Tapi nyonyus. Coba kita refresh. Kebuka ini baru ya. Teknologi. Ini shimmernya ya kelihatan banget ya. Kalau loading kelihatan gitu. Nah, bisa muncul tuh, udah. Sip. Nah, coba kita buka. Nah, udah ya. Detail screen udah muncul. Share button coba. Share button, harusnya dia buka pop up di bawah. Muncul juga, mantap. Kita coba klik copy. Nah, muncul juga, udah bisa berarti. Kemudian ini kita coba fungsionalitasnya. Ini namanya app testing, sukses. Udah ke copy itu. Nah, berarti kerja semua nih, udah bisa. Oh, ini masih error, udah. Enggak apa-apa. Nah, udah. Apa? Iya, bisa jadi juga. Kalau misalnya soalnya udah running awalnya tadi. Sekarang kan tinggal nge-refresh doang. Sekarang kalau kalian kan sekarang berarti dari awal, ya nggak? Jadi ngerendernya lebih lama tuh. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Kira-kira level dari SKL 1 sama SKL 2 gimana nih? Jauh sekali. Jauh sekali ya. Logikanya bener-bener ditempa banget nih. Real. Kemarin Mistia abis meeting sama rekan RPL yang ada di Sentul ya. Di Sentul itu kan backpacker tuh, ya kan? Kelas 11 Sentul tuh backpacker. Nah, terus dapat report kayak gini. Dia tuh pertama nanya,
Mbak, untuk aplikasi yang SKL 3 udah siap belum gitu kan ya, karena udah deket nih gitu kan. Terus ya udah ada Mas, paling tinggal fiksasi aja untuk fiturnya gitu kan. Terus dia nanya, dia jelasin berarti pakai gini ya Mbak. Udah tuh Mister jelasin, iya Mas, sebenarnya mau kayak gitu kan. Cuma paling ada penyesuaian sedikit ya daripada project yang tahun lalu gitu kan. Tahun lalu tuh kompleks banget ya kan. Jadi tahun ini kita kurangin sedikit kompleksitasnya karena itu terbukti kayaknya terlalu berat gitu ya untuk semester 1. Terus dia bilang gini, ya Mbak, soalnya kebetulan anak-anakku gitu kan ya, itu kayak apa ya, masih bingung-bingung gitu di logikanya gitu kan. Nah berarti ya udah nggak apa-apa Mas, itu memang proses adaptasi aja karena mobile development kan baru pertama kali ya nggak. Emang iya teman-teman, kalau misalkan kita compare ya kan, website development sama mobile development itu kalian rasain sendirilah gimana. Udah terjun kedua-duanya kan, udah mantap tuh. Emang sih, maksudnya IDN ini dicetak untuk berpengalaman ya. Jadi teman-teman nanti ketika sharing dengan siapa gitu, kalian itu udah pernah nyemplung gitu, ya nggak? Dan nyemplungnya nggak tanggung-tanggung lagi. Dikasih yang segininya banget gitu, API. Kelas 9 juga katanya pakai API itu, denger-denger. Makanya bisa beneran nih kata. Tapi kayaknya nggak sampai. Kalau dulu kamu pakai ini nggak, Naila? Nggak pakai API? Kalau sekarang pakai API, dia kan Flutter juga ya kelas 9. Flutter pakai API buat ngambil data-data Quran ya kalau nggak salah. Ya gitu deh. Ada pertanyaan? Jadi udah ngerasain nih, levelingnya udah beda ya kan. Level, tenang aja, nanti untuk SKL 3 itu nggak terlalu jauh sama SKL 2 untuk levelnya ya. Karena emang di setnya kayak gitu, dari SKL 1 ke 2 itu lumayan agak, mungkin kalau anak tangga kita 5 gitu kan. Tapi kalau dari SKL 2 ke 3 itu mungkin 2 tangga. Jadi nggak terlalu jauh. Itu ya. Screennya mah boleh aja dikit ya nggak, tapi dalamnya ngerasa nggak pusing ya. Ya itu, kalau misalkan kalian ngerasa pusing berarti normal ya, berarti kalian lagi dalam proses belajar gitu ya. Itulah esensi dan juga proses belajar yang sebenarnya. Selamat karena sudah mau belajar. Oke, Miss Tia. Oke, sekarang berarti udah gitu kan, targetnya adalah kalian udah bisa running. Nah kalau misalkan masih ada yang nggak bisa running, kita ulas bareng-bareng. Ya Cali, lagi proses atau gimana? Oke, proses ya. Itu tuh Naila udah muncul plus screener ya? 3 menit gitu. Oh 3 menit kayak gitu? Oke, kabarin lagi tuh HP-nya HP apa? Pixel 7. Oh oke. Pixel berapa? Miss, Ya. aku yang kemarin gimana? Oh sini deh, kalau ada error Miss ya open. Sini. Jadi kan ininya mah udah kelar ya. Jadi itu tergantung ini ya, wifi kita ya. Iya, soalnya beneran dari API. Pertama Nggak ada gambarnya. pertama nih ya teman-teman, kalian running di emulator aja atau di Chrome itu pakai internet, ya kan? Kedua, pas kalian udah bisa running device-nya, itu pas ngambil datanya pakai internet lagi. Jadi emang kita bergantung dengan internet. Tapi gambarnya nggak muncul. Enggak, cuma beritanya doang. Ya aku juga. Really? Oke, mungkin sebelum ini jangan lupa record di GitHub ya. Oh iya. Iya. Bener. Karena nanti Miss ya abis ini udahan share screen-nya. Maksudnya udahan nge-recordnya. Git add. Kenapa? Git commit, finishing the app. Kemudian git push, origin, main. Itu lama ya dia. Duh, internet dari tadi pagi sih, misalnya tadi pagi jam 9 meeting ya. Itu patah-patah banget suaranya. Koneksi ini emang sekolah IT tapi koneksinya bercanda.
Bercanda. Bercanda. Untung barinya nggak ada. Oke, ini kemarin errornya itu ya, susah ngeload ya. Tapi ini memorinya aman ya. Ini udah pernah, ini kok kalau di kelas ini kayaknya belum pernah ada cache memori penuh ya. Di Anuva doang tuh penuh kan ya kemarin. Pernah kan kemarin penuh. Nah, di Anuva doang tapi yang lainnya kayaknya nggak ada. Ih, lama ya dia. Ngepushnya lama loh. Dari mana tuh? Iya emang. Even buka Google Chat aja kan. Hah? Enggak. Kamu panas? Miss emulator apa juga nggak bisa. Oh iya, masih gak bisa dari dulu. Yang kemarin itu Miss nggak bisa terus. Yang ini ya? Aplikasinya? Yang ini apa? Kamu belum buka? Think First. Ah, Ini Think First. itu lomba. Ah, Masya Allah. Tuh Naila kepo tuh Naila. Nengok nih. Coba kita save dulu ya. Yuk. Iya. Kita udah punya satu proyek sebelumnya dan itu kita membukanya dari satu emulator yang sama kan. Ya. Berarti kalau misalnya kita mau bikin data nunggu dong aplikasi kita hasil aplikasi kita di emulator itu. Iya. Itu bikin data misalnya. Iya. Jadi kalau misalkan kalian udah ngerasa, wah ini berat nih, silakan di wipe data dari Android Studio. Udah tahu belum caranya? Kalau belum nih, Nusia. Kita buka AS Android Studio. Ya. Kita buka. Di sini nih. Ntar ya. Emang suka gitu dia. Nih ya. Buka Android Studionya. Kemudian kalian buka. Iya emang suka gitu. Di sini lagi. Nah, ini ya. Cara nguap datanya, ini kan ada list dari emulator kalian kan. Kalau kalian buka Windows sebelah kanan ini, ada Device Manager. Diklik ini ya. Kemudian bakal kelihatan list dari emulator kalian. Misalnya cuma punya satu, udah cukup lah, ya kan. Silakan klik di sini. Wipe data. Itu akan ngapus semuanya, ya. Jadi emulator kalian tuh fresh lagi, nggak berat, ya. Gitu ya. Sip. Itu datanya hilang nggak bisa? Datanya hilang. Jadi kalau kalian mau install lagi, itu kalian dari awal lagi. Nggak apa-apa daripada berat, ya nggak? Tapi data di file nggak kehapus kan? Oh enggak. Web data ini cuma buat ngapus data yang ada di emulator doang. Kayak ibarat kata kita install ulang HP. Gitu. Dah. Ini harusnya kita iniin sih. Flutter clean. Nisrina udah bisa dibuka nih, Nisrina. Error. Nah, kalau ada error silakan ini RPL dulu nih, Nisrina nih ya. Tadi lagi nunggu Oh, lagi nunggu. Masih loading. Ya udah tunggu aja ya. Yang udah bisa running terus gambarnya muncul ada? Emil. Oh, coba berapa? Oke. Kansa juga. Kansa Janeta bukan? Reza udah. Sip. Ada lagi? Yang udah bisa running dan udah bisa muncul? Apa? Splash screen. Gak stuck ya, Nay? Gak stuck ya? Masih stuck itu? Terus udah? Oh ya. Oke. Emang lama ya dia kalau kayak gini? Iya. Lama. Enggak sih, Miss, biasanya. Terus? Karena belum aku restart laptop. Coba restart dulu di sini. Nge-lag banget. Oh, nge-lag banget. Ya aku buka Big aja nge-lag.
Buka Figma-nya di browser atau di aplikasi? Di browser. Tapi aplikasinya ini nggak sih? Aplikasi memorinya penuh nggak sih ini? Enggak kan? Enggak, emang gini Miss, sekarang aku belum restart dari 3 minggu. Nah, yaudah, bisa aja lah. Di retry terus ya. Potensi utama adalah connection issue. Ini kalau abis di restart masih berat, solusinya apa coba? Ganti laptop. Bukan. Ganti Linux dulu. Kalau Linux masih berat baru ganti laptop. Kayak Miss Dia. Ternyata Linux masih berat, parah itu memang. Orang dari 2019 laptopnya. Yuk. Kalau saudara nih Apa? ada di M-nya Terus gimana? Nah, itu tuh. gimana? Di itu ya. Yes, aku Coba sini. Tapi kemarin memori aku masih aman Mas. Kemarin. nggak tahu bakal ini. Kemarin masih aman. Enggak, aku nggak tahu cara lihat ya. Ya udah, ntar bisa kasih tahu. Gampang itu mah. Kalau Windows begini ya? Kalau Windows begini. Miss Dia udah lama banget gak megang-megang Windows. Iya, Miss. Hah? Nih, Mix. Keren ya tampilannya, keren ya Miss ya. Mana? Keren sih. Ini bukan Dracula tapi ya. Harusnya temanya Dracula aja. Dracula yang merah itu. Dracula yang basic. Oh. Nggak mau. Nggak ada Kenapa, Bang? pinknya. Kenapa Bang? Nggak ada pink. Kenapa? Nggak ada warna pink. Kenapa? Nggak ada. Ini waiting for connection. Enggak, ini apa? Dia kan masuk Miss. Ini kan dia kan ini ya importnya nggak otomatis terus tadi kan aku ini enggak. Ya. Berarti ini gimana maksudnya merah? Kok get navigation? Get. Kayak Get ya mah. terus nanti ini udah diupdate Miss tapi tetap aja nggak mau. Oh ya. Iya. Coba ntar bisa lihat dulu ya. Udah Linux aja. Linux. Tahu apa bedanya Linux sama Windows? Ya bedanya nggak ada. Itu bukan apa bedanya Linux sama Windows, tapi nggak bisa disamain karena beda level ya. Tinggian Linux atau Windows? Iya gimana ya? Sebenarnya Windows itu kan lisensi kan. Punyanya siapa? Microsoft punya siapa? Windows. Iya. Microsoft punya siapa? Ayo penemunya Microsoft. Bill Gates. Jadi papa Bill Gates itu membuat Windows, ada lisensinya. Tapi kalau Linux itu tuh yang bikin tuh developer gitu. Jadi open source. Ini restart dulu deh laptopnya. Coba. Apanya? Ini di save dulu. Laptopnya di restart. Ya 1, 2, 3. Tetap aja dia tadi begitu juga tau. Mentok Miss. Hah? Enggak. Sabar, emang harus sabar emang. Mestinya juga dulu gitu. Maka aku malas restart laptop nih, lama banget. Lama ya, nggak apa-apa lah. Tapi worth to wait. Coba mau ngomong worth to wait. Kayak belebet gitu ya. Worth to wait. Apa sih? Lidahnya lurus. Oh iya. Well, gitu. Ya? Iya boleh. Hah? Oh. Hai. Pasti dia punya HP. Ini sebelumnya itu apa namanya, itu aku kan masih belum bisa, apa emul aku masih belum bisa, Iya. gara-gara laptopnya juga kepenuhan. Nanti Iya. mau aku sortir dulu itunya storage-nya, di situ nanti aku coba emulnya. Iya. Kalau gimana aku bakal akan
sama ada Miss satu lagi paling Ya. si Miss. Ya. Miss ganti HP ya. Tahu aja Nael. Apa Miss? Tebak brandnya dong. Tahu Miss, bakal dari saya aja Miss. Bintangnya udah Jibita mah. Ya adalah nanti makanya masuk. Waduh, masih lama Miss. Ya nggak apa-apa lah. Biar surprise. Lamanya. Beli di mana Miss? Hilton Miss. Apa? Beli di mana? Ada relasi Mistia lah. Kan kalau beli yang ini mah beda. Miss, include. Apa? Include biaya cukai. Iya dong. Itu nah. Pasti dong. Buka kasihnya Miss. Apa? Lihat belakangnya dong, Miss. Apa? Mau lihat belakangnya? Unik ya? Ya mau tetap. Mana ya? Oh, tetap aku gitu mulu. Nanti aja Nael, private chat aja private. Tetapnya nggak jelas. Sehat-sehat ya Nael. Iya Miss. Ya. Itu nelpon itu. Oh, soalnya Mistia itu Nael nggak tahu nggak bisa buka Jimit dari tadi. Iya Miss, nggak apa-apa. Pelangi share screen kok dari tadi. Mantap, masya Allah, tabarakallah, pelangi pagi. Laal muhid, bukan? Parah banget sini Srina ketawa ya. Parah sini Srina. Thank you ya pelangi. Ini udah. Ya, iya, smart wifi. Maaf. Nggak sengaja. Vanda kepo banget, Vanda nengok mulu ya, Vanda. Terus aku ke toilet dulu, Miss. Permisi. Yaudah, ini kan masih nunggu juga kan ini. Hah. Yaudah, Terus yang ininya yang otomatisnya gimana, Miss? loading tuh. Iya. Iya kan, loading dia. No, lagi loading. Yaudah, nggak apa-apa Ke ke area toilet situ aja. doang. Iya, semuanya lagi loading, lagi ngerender biasa lah VS Code. Jadi berat banget laptop. Ada aplikasinya banyak nggak ini? Enggak. Ini udah. Itu tuh WPS Office. Itu buat apa? Enggak tahu emang dari awal, Miss. Ih, itu mah ini Windows mah. Parah banget dia lupa ya. Kayaknya emang dia udah menunggu momen ini. Parah banget. Nih. Excel emang pakai Excel? Enggak. Nggak usah. Itu tuh. Enggak tahu, Miss. Microsoft Word. Gimana? Ini Microsoft Word, Microsoft Excel, Roblox. Enggak pernah mau. Perketaan Roblox ada nengok. Microsoft Teams juga. Hapusnya gimana? Di uninstall, coba ya, mau di uninstall beneran. Kalau misalnya sih udah dihapusin semua ya kalau gitu. Kalau misalnya soalnya nggak dipakai, dia cuma ngabisin memori doang tahu. Soalnya kalau Microsoft Excel kita udah punya spreadsheet, ya nggak? Kalau Microsoft Word kita udah punya Google Docs, itu lebih canggih, mobilitasnya tinggi. Word dulu dipakai tahun berapanya? Kalau misalnya Microsoft Word pas skripsian, Aku pakai Word gara-gara ini, Miss. Disuruh ibu bikin soal. ya iya sih, udah nggak apa-apa lah. Berarti kan cinta ibu. Iya. Iya, masya Allah. Aduh. Jangan digaruk. Mami dong, Miss, gara-gara berenang. Kalau gatel, gara-gara renang. Ih. Kalau gatel jangan digaruk tapi diginin. Iya tuh. Oh, itu gatel juga. Parah banget nih. Gatalnya surfa kayak matahari. Masa? Gara-gara renang. Iya, awalnya kan aku pas 10 juga kayak gini. Terus Udah berhenti, terus kemarin pas berenang lagi lah, makin gatal. Bedak ular. Iya, butuh bedak ular. Bedaknya dikasih di UKS nggak ngaruh. Bedak ular. Coba Apaan? cari ke bedak ular. halal nggak tuh? Halo, kok misalnya enggak dari ular. Kan ular. Terus aku balik ke Pekanbaru boleh nggak, Miss? Apa? Balik ke Pekanbaru. Kapan, coy? Lama. Nggak bisa, Miss.
Something went wrong, please check your internet connection. Nah itu. Even di emulatornya aja cuma 1 bar. Oh iya. So sad. Tapi emulatornya connect ke wifi IDN nggak? Cuma 1 bar. Android wifi itu apa? Nah coba konekin ke IDN. Dari ada kayak main HP aja. Sebenernya kita punya HP. Hah? Sebenernya punya HP. Iyalah. Dan ntar ini Gak pernah pakai yang kayak gini loh. Oke, attention ya. Attention please. Attention please everyone. Jadi kan berarti sekarang targetnya adalah kalian bisa running ya. Jadi untuk keseluruhan codingan itu udah selesai ya. Jadi target selanjutnya adalah kalian bisa running di emulator atau di device Chrome-nya. Gitu ya. Nah, terus kalau ada yang nanya, berarti Miss deadline-nya kapan? Ada nggak yang nanya kayak gitu? Nah, pekan depan lah ya, hari Jumat. Lama nggak? Berarti Depan lagi. pekan depan lah ya. Bulan depan, Miss. Hari Jumatnya. Jumatnya. Ya bener bulan depan, bener sih, bener bulan depan sih. Karena udah masuk November sih. Ya nggak sih? Belum dong. 30. Bener. Oh 31.